Menghitung hari menapaki Lebaran di sekitar Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat kian padat. Sulit rasanya menjaga jarak fisik dalam keramaian seperti ini. Padahal pembatasan sosial berskala besar masih berlaku. Memang, momen puasa dan Lebaran adalah magnet bagi tempat publik. Namun para pengusaha retail terpaksa gigit jari tahun ini. Produk-produk tematik Idul Fitri yang sudah disiapkan jauh-jauh hari tak bisa dijual sekarang. Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia memaklumi mal tak dapat beroperasi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun relaksasi sangat dinanti, yang dalam skenarionya mal akan dibuka pada awal Juni. Nah, rencana relaksasi itu sendiri pun kami harapkan secepatnya bisa dilakukan. Kami akan mengajukan SOP yang ada, bagaimana tata cara si konsumen itu ingin masuk ke toko kami. Ini tinggal dilihat oleh pemerintah apakah sesuai dengan protokol kesehatan itu sendiri. Rencana pelonggaran PSBB perlu dikaji dengan hati-hati. Kedisiplinan masyarakat mematuhi protokol kesehatan adalah salah satu pertimbangan mendasar jika ingin memasuki new normal atau normal baru. Pada akhirnya, kesehatan jasmani akan menentukan kesehatan ekonomi. Memang saat ini kesehatan menjadi aspek penting dalam ekonomi, ya, sehingga prioritas untuk bagaimana mengendalikan penyebaran COVID-19 ini menjadi hal yang memang harus dilakukan, ya, agar ke depan kita bisa cepat untuk melakukan recovery ekonomi seperti itu. Konsep normal baru berdamai dengan virus sudah didengungkan pemerintah awal pekan ini. Protokol kehidupan normal baru tengah digaji dan disusun. Beberapa hari ini kami akan menyiapkan mekanisme keseramaan scoring yang dilakukan, baik itu berdasarkan perhitungan epidemiologi berbasis R0 maupun kesiapan daerah-daerah terkait dengan perkembangan penyakit, pengawasan virus, kapasitas kesehatan, kemudian juga kesiapan dari sektor publik per masing-masing KL, tingkat kedisiplinan masyarakat maupun respons publik terhadap bagaimana cara untuk bekerja atau cara untuk bersosial di normal baru. Sebelumnya, dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, pakar epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono mewanti-wanti potensi gelombang kedua COVID-19 jika masyarakat abai terhadap kesehatannya sendiri. Ya, kalau seperti ini sekarang kita sebagai masyarakat tidak peduli, bahkan malah menjadi juga pemerintah lebih banyak berperan aktif, itu akan menyebabkan nanti banyak gelombang di negara kita. Nanti ada gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat. Yang kita takutkan adalah seperti pengalaman di Spanyol 10-100 tahun yang lalu, itu gelombang ketiganya itu jauh lebih tinggi daripada gelombang pertama. Tes massal COVID-19 pun perlu diperbanyak untuk cepat mengidentifikasi masalah. Di Indonesia, hanya 619 tes per 1 juta orang. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lainnya seperti Malaysia di 8.395, bahkan Amerika Serikat dan Singapura sudah menjalankan lebih dari 30.000 tes per 1 juta orang. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan pandemi COVID-19 akan berlangsung lama. Sembari menunggu vaksin, protokol kesehatan harus dijalankan secara tegas, di antaranya menjaga jarak fisik serta melindungi kelompok rentan terpapar COVID-19. Tim Liputan Kompas TV.